Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Cengkareng. Kita akan memulai ibadah online pada hari Minggu ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab karena nanti kita akan membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Yang ketiga, kami mohon bantuan dari orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak selama beribadah. Yang keempat, adik-adik harus fokus ya dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dalam ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu GKPS Cengkareng. Shalom, semangat pagi. Apa kabar nih adik-adik sekolah minggu GKPS Cengkareng di rumah saat ini? Oh, pasti dalam keadaan yang baik-baik, luar biasa, dahsyat, sehat ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah kebaktian online sekolah minggu GKPS Cengkareng di tanggal 17 Januari 2021. Untuk memulai kebaktian kita di hari Minggu ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih kami naikkan kepadamu karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang abadi di dalam Yesus Kristus, terang dunia. Di dalam Yesus, Engkau telah menarik kami dari kegelapan dengan tali kesetiaan-Mu, serta mengikat kami dengan ikatan kasih. Hadapkanlah wajah-Mu kepada persekutuan ini, agar hati dan jiwa kami diterangi oleh sinar kasih-Mu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus untuk mengungkapkan kedalaman rahasia firman-Mu, agar iman kami selalu disegarkan. Amin. Dasar titah kegelapan dia mencuti. Artinya takut akan Allah kasih kepadanya. Berarti kita harus menjauhkan segala bentuk penipuan atau kekerasan untuk memperoleh harta, tetapi dengan sabar dan tekun menantikan pemberian atau berkat Tuhan. Kita juga harus bertanggung jawab memelihara ini kota lain. Marilah kita sama-sama memohon
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan tinta-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 2. Sekali lagi, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Coba anak kecil 1, anak kecil 2, kasih lambaian tangannya sama kakak sekarang. Coba anak kecil 1, 2. Ya, selamat hari Minggu. Anak tanggung, begini dong coba. Anak tanggung, tangannya dilipat ke dalam gini, terus badannya dimiringin. Selamat hari Minggu. Nah, anak besar kasih begini. Selamat hari Minggu. Bisa? Kita coba lagi ya. Kalau kakak bilang anak kecil, kamu lambai-lambai begini. Anak kecil 1, anak kecil 2. Selamat hari Minggu. Anak tanggung. Salah. Anak tanggung gimana? Iya begini. Oke, selamat hari Minggu. Yang anak tanggung dong, jawab dong. Ya. Anak besar, selamat hari Minggu. Yeay, terima kasih adik-adik. Nah, kakak mau lihat dulu senyumnya semua. Jadi, apa artinya kita ikut dalam kebaktian kalau hati kita masih sedih? Nah, coba ya, senyum buat kiri kanan dulu. Buat mama, buat bapak, buat adiknya, buat kakaknya. Yuk, kasih senyum dulu. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca sebentar lagi. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan di pagi yang indah ini. Di hari Minggu ini kami datang ke hadapan Tuhan. Dan kami membaca bagian dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar mengerti dan bisa mendalami dan
apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalian siapkan Alkitabnya. Udah kan tadi ya, dari tadi ya, waktu mau mulai kita sudah siapkan Alkitab. Jangan lupa. Sudah belum? Udah siap belum? Disiapkan dari Kisah Para Rasul. Perjanjian lama apa atau baru? Lama atau baru? Lama. Baru dong ya. Kisah Para Rasul itu di perjanjian baru. Yuk cari Kisah Para Rasul 18. Ada? Udah dapat belum? Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 8 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kakak baca pelan-pelan supaya kalian juga ikutin di rumah. Nah, demikianlah firman Tuhan ya. Jadi dari Kisah Para Rasul 18 ini ya, bagian ayat 24 sampai 28 itu bercerita tentang Apolos. Apolos di Efesus. Siapa sih Apolos? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya, ada yang sudah tahu, udah baca sebelumnya ya. Oh, ada juga yang belum tahu. Nah, kalau belum tahu, kakak mau jelasin sebentar lagi. Ya, tadi ada nama-nama yang disebutkan dalam bacaan Alkitab kita tadi. Ya, nanti diingat-ingat ya. Entah itu nama orang atau nama tempat. Dan apa orang-orang ini lakukan. Ya. Nah, adik-adik, tema kita ya, itu riang bersama teman-teman. Riang itu berarti senang-senang ya, bersukacita, penuh dengan kebahagiaan, tidak sedih, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Jadi kalau ada temennya yang mengingatkan, apalagi temennya kalau dia teman baik, pasti walaupun yang disampaikan itu rasanya kurang enak didengar, dia pasti sampaikan. Kenapa? Karena kalau teman baik nggak mau lihat temennya sendiri celaka. Gitu. Nah, itulah tema kita hari ini, riang bersama teman. Nah, adik-adik dalam cerita ini tadi siapa tokohnya yang disebut-sebut terus nih?
Apolos, betul, Apolos. Apolos itu orang Yahudi. Nah, dia berasal, keluarganya itu tinggal di Alexandria. Alexandria itu di daerah Mesir. Jadi untuk sampai ke Efesus dia harus menyeberang laut, ya, menyeberang laut Mediterania. Nah, nanti adik-adik akan bisa lihat, kakak juga nanti kalau bisa nanti kasih lihat petanya. Itu cukup jauh. Nah, tapi karena didorong rasa keinginan untuk mengabarkan berita kebenaran, ya, Injil tentang Tuhan Yesus, dia pergi ke Efesus. Nah, adik-adik sekalian, Apolos ini ya, dia berangkat ke Efesus. Lalu dia itu ya seorang yang pandai bicara. Pandai bicara di sini bukannya dia asal bicara aja, tetapi yang dibicarakan adalah tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus, Yesus sebagai Mesias, ya. Dia juga bisa membantah ada pemuka-pemuka agama yang kadang-kadang bertanya ataupun mau menyudutkan tentang Yesus. Nah, dia bisa jawab. Kenapa ya bisa dia jawab ya? Tentu saja karena dia mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak mau setengah-setengah. Bukannya nebak-nebak, tetapi dia sungguh belajar. Nah, sampai di Efesus dia juga dibantu oleh teman-teman seperjuangan. Maksudnya teman-teman yang juga memberitakan firman Tuhan. Bahkan sebelum dia berangkat, teman-teman yang berada di tempat lain mengirimkan surat buat teman yang ada di Efesus untuk menyambut Apolos. Apolos ini orangnya bersemangat, ya. Dia betul-betul bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya dengan baik, ya. Jadi ketika dia berada di tempat ibadat, ya, dia mengajarkan tentang firman Tuhan, ya, kitab suci, ya. Ada pasang suami istri, ya, disebutkan juga tuh di situ, namanya Aquila dan Priscilla. Siapa adik-adik? Aquila dan Priscilla. Nah, Aquila dan Priscilla ini adalah sepasang suami istri Kristen, ya, yang taat beribadah kepada Tuhan dan juga mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, Aquila dan Priscilla suatu saat melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Apolos, ya. Nah, pada satu bagian mereka merasa bahwa Apolos belum tahu tentang baptisan Yesus, ya. Yang disampaikan oleh Apolos adalah baptisan Yohanes, ya, karena Apolos dibaptis oleh Yohanes. Ya, jadi bukan salah, tapi perlu ditambahkan lagi pengetahuan tentang baptisan Yesus. Lalu mereka ajak Apolos ke rumah mereka. Mereka undang untuk bersama-sama, duduk bersama, lalu mereka ajarkan apa yang perlu lagi dikuasai oleh Apolos. Supaya kalau Apolos nanti mengajarkan ke orang banyak, bisa bertambah lagi, ya, yang disampaikannya. Nah, Aquila dan Priscilla tidak mau menyalahkan, tidak mau ngomelin gitu ya. Kamu salah tadi gini-gini, bukan. Tetapi mereka menyampaikannya dengan penuh kasih sebagai teman. Ya, mereka dengan senang hati mengundang Apolos supaya datang ke rumah mereka. Ya, mereka makan bersama, lalu disampaikanlah betapa mereka bangga ada anak Tuhan lagi yang bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, dan hebatnya ya anak-anak, ya adik-adik sekalian, Apolos dengan senang hati juga mau dengerin yang disampaikan oleh siapa tadi, pasangan suami istri tadi. Iya, betul, Aquila dan Priscilla. Ya, mereka baik-baik, mereka menyampaikannya baik-baik sehingga Apolos sendiri nggak merasa bahwa dia sedang dikritik. Dia merasa, aduh, untung aja dikasih tahu, ya. Jadi boleh dibilang ya, dia merasa bangga. Aduh, ada orang yang care sama saya dibantu, dikasih tahu, ya. Nah, ini salah satu sifat Apolos yang bagus, yang patut kita tiru.
Nah, menyambut kebaikan teman yang sudah mau membantu tentu saja tidak mudah. Kadang-kadang kita merasa, apaan sih? Kenapa sih? Apolos kan bisa berpikir, kenapa sih Aquila sama Priscilla ngiri sama saya ya? Gitu, bisa aja. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan kasih. Kasih yang menerima kritik itu penting adik-adik. Ya, walaupun orang lain menyampaikannya kadang-kadang tidak seperti yang kita mau, yang penting kita tahu isinya. Priscilla Aquila menyampaikannya dengan cara yang baik. Tapi mungkin ada aja orang lain yang menyampaikan misalnya sesuatu kepada temannya dengan kurang baik. Misalnya nih ya, kakak punya teman gitu ya. Dia bilang sama kakak, Kak, itu ngajarnya kok begitu sih? Gitu. Bilangnya di depan teman-teman lagi, teman-teman yang lain. Kakak bisa malu ya. Terus kenapa emangnya? Nah, kakak belajar untuk menerima dikritik nih. Itu kakak suaranya nggak jelas misalnya. Apaan sih kakak cerita kok panjang-panjang gitu. Kan nanti adik-adik jadi bosen gitu. Nah, kakak harus menerima, oh iya ya, kalau adik-adik bosen jadi adik-adik nggak dengerin ceritanya dong. Padahal niatnya kakak bercerita kan supaya adik-adik mengerti, adik-adik dengerin, terus adik-adik juga menjalankannya, mengikutinya sesuai dengan firman Tuhan. Aduh, berarti kakak harus berterima kasih sama teman kakak yang ngingetin itu ya. Nggak usah panjang-panjang ceritanya ya. Yang penting adik-adik sekolah minggu bisa mengerti dan bisa mengambil pelajaran atau hikmahnya dari apa yang kakak sampaikan. Dan tentu saja sama seperti sekarang, kakak juga merasa, aduh udah kepanjangan nih ceritanya. Tapi sekali lagi, apa sih inti cerita hari ini? Wah, hebat. Waduh, adik-adik hebat ya. Itu artinya kamu mendengarkan dengan baik. Yang belum mengerti, yang belum bisa mengambil maknanya, boleh tanya sama kakak atau abang sekolah minggunya atau sama mama papa bisa. Kan tadi baca Alkitab dari mana? Ya, boleh nanti diulang lagi sama mama papanya ya. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Boleh diulang-ulang lagi adik-adik sekalian ya. Oke, terima kasih ya sudah memperhatikan dan terpujilah Tuhan yang sudah menemani kita sampai saat ini. Yuk kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kalau akhirnya kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh mengerti maksud daripada pembelajaran hari ini. Tuhan, kami mau seperti Apolos yang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan memiliki semangat. Tuhan, kami juga ingin pandai berbicara. Kami juga ingin Tuhan pakai supaya bisa memberitakan firman Tuhan. Dan kami juga ingin terbuka untuk kritik atau saran dari orang lain. Karena ini bukan untuk kesombongan diri kami, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga ingin seperti Priscilla dan Aquila, suami istri yang ikut membantu Apolos. Mereka boleh mengajarkan Apolos banyak lagi hal. Kami ingin seperti mereka. Tuhan tolong kami agar hati kami dipenuhi dengan kesabaran, kemurahan hati. Menyampaikan sesuatu yang penting kepada teman kami dengan penuh kasih. Oh Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang boleh kami pakai. Walaupun pendek, kami percaya firman Tuhan bisa kami dengarkan dan firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Untuk seminggu ke depan ya Tuhan, Tuhan juga yang sertai kami. Agar kami menjadi anak-anak yang kebanggaan Tuhan dimanapun kami berada. Di rumah bersama orang tua kami, bersama saudara-saudara kami, maupun di sekolah. Sekalipun saat ini kami sekolah online.
tapi biarlah kami belajar sungguh-sungguh, tetap belajar sungguh-sungguh, karena kami tahu Tuhan akan bangga kepada kami kalau kami melakukannya dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami semua. Papa, mama kami, orang tua kami yang membesarkan kami, yang sudah berlelah payah mencarikan nafkah untuk kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat Tuhan untuk melakukan pekerjaan mereka. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita tadi kan? Nah, kan kakak udah bilang, dengerin baik-baik. Lalu diingat nama tempat, nama orang, apa yang mereka lakukan. Diingat baik-baik. Karena kakak akan menyediakan kuis. Dikerjakan ya kuisnya. Kalau sudah dijawab, kamu kirim. Jadi diklik nanti diselesaikan. Oke adik-adik? Diisi ya, dikerjakan ya. Kakak tunggu. Terima kasih. Mari adik-adik, kita kumpulkan persembahan kita. Sama-sama kita mengucapkan Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki, untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada uhur nami, ase torangganuk, Seng boy dalanon nami, salak kana torsa, Dobham Hasomanami, torang agehuja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera. Amin.